Halo guys, balik lagi ke channel Kolam Properti. Dalam video ini saya bakal jelasin apa itu PPJB. Mungkin kalian udah sering ya dengar kata-kata PPJB, tapi apa sih sebenarnya PPJB itu? Nah, sini biar saya jelasin. Jadi, PPJB adalah bukti awal kesepakatan antara penjual dan pembeli sebelum dilakukannya akad jual beli secara resmi, yaitu dengan menggunakan akta jual beli. Nah, pertanyaannya, kalau bisa langsung proses akad jual beli resmi pakai AJB, kenapa harus PPJB dulu? Nah, jadi biasanya PPJB itu dipakai ketika developernya itu belum siap untuk melakukan akta jual beli. Itu alasan itu misalnya gara-gara sertifikatnya dari developer itu belum pecah, atau misalnya kalian belum lunas dalam membayar rumah tersebut gitu. Jadi sebelum dilakukan akta jual beli secara resmi, kan kalau misalnya udah dilakukan akta jual beli itu kan artinya kan udah resmi dilakukan transaksi jual beli. Tapi ketika misalnya developer itu sertifikatnya belum pecah dan belum bisa dikasih ke kalian sertifikatnya, itu kan artinya belum bisa dilakukan jual beli secara resmi menggunakan akta autentik jual beli, atau mungkin kalian yang belum lunas dalam membayar rumahnya tersebut. Kemudian isi atau komponen dari PPJB itu apa aja sih? Nah, saya ada nih listnya. Biasanya isi atau komponen dari PPJB itu biasanya itu ada identitas dari pembeli dan penjual. Kemudian ada juga uraian tentang propertinya atau objek transaksinya itu, kayak bentuknya, luasnya, segala macam semuanya itu ada di PPJB itu. Kemudian ada harga jual, tata cara pembayarannya, itu ada. Kemudian bagaimana proses pengalihan hak miliknya. Di situ PPJB itu ada. Kemudian ada juga hak dan kewajiban, baik itu untuk pembeli dan untuk si penjual. Kemudian ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi sama penjual dan pembeli dan konsekuensinya. Kemudian sebenarnya apa sih fungsinya? Fungsi dari PPJB ini, fungsinya itu untuk melindungi hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli biar tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian pertanyaan yang sering muncul nih, sebenarnya bisa nggak sih PPJB itu diperjualbelikan? Sebenarnya nggak bisa. PPJB itu nggak bisa diperjualbelikan, tapi ada tapinya, bisa dialihkan haknya. Sebenarnya kan PPJB itu kan sebuah perjanjian ya antara pihak satu dan pihak dua. Pihak satu atau pihak duanya itu, misalnya si pembelinya itu kan bisa bisa dialihkan haknya ke misalnya si A. Jadi yang sebelumnya itu perjanjiannya sama, misalnya perjanjian sama A dan B. A sebagai penjual, B sebagai pembeli. Kemudian haknya si B, si pembeli ini dikasih ke C gitu. Jadi nggak perjanjiannya, surat perjanjian bertentangan itu dikasih ke orang terus dibeli, kemudian mikir kalau hak-haknya ngikut juga ke si C misalnya, enggak, tapi si B ini namanya diganti dengan si C gitu, peralihan hak itu namanya. Dan biasanya peralihan hak ini ada biayanya. Kan kalau kalian ngurus peralihan hak PPJB itu, ngurusnya itu kan lewat harus dengan persetujuan developernya. Nah, biasa developer rumah itu dia itu ngasih charge biaya pengalihan pengalihan hak. Biasanya itu nilainya itu tergantung dari developernya. Cuma umumnya itu 1-6% dari nilai propertinya. Kalian hitung sendiri sesuai dengan nilai properti yang mau kalian beli PPJB-nya. Dan mungkin itu aja video saya dalam kesempatan ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang belum terjawab dalam video ini, kalian bisa banget komen di bawah. Kalau misalnya video ini membantu untuk kalian, kalian bisa klik tombol like, subscribe. Saya Falam Properti, terima kasih sudah menonton.